Halo, sahabat berkebun yang budiman. Anda kira setelah selesai menutup kebun di musim gugur, pekerjaan selesai dan Anda bisa tidur nyenyak sampai musim semi? Tidak semudah itu. Justru sekarang, di bulan Desember dan Januari, saat alam terlihat membeku, nasib panen masa depan stroberi, raspberry, dan bawang putih Anda ditentukan. Banyak yang mengira pekerjaan utama sudah selesai, padahal ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Pencairan es yang licik, embun beku tanpa salju, dan hujan es dapat memusnahkan tanaman terkuat, sekalipun hanya dalam hitungan hari. Dalam video ini, saya akan berbagi langkah-langkah yang mungkin tidak Anda sadari, namun sangat penting untuk dilakukan saat ini juga, agar tanaman Anda tidak hanya sekadar bertahan hidup, tapi juga keluar dari masa dormansi dalam keadaan kuat dan sehat. Dan saya juga akan membongkar rahasia utama yang sering tidak dibicarakan oleh para pekebun berpengalaman, khususnya tentang periode musim dingin ini. Jadi, siapkan diri Anda, kita mulai patroli musim dingin di kebun Anda. Mari kita bahas, mengapa tepat di tengah musim dingin, bahaya justru mengintai. Di musim gugur, kita sudah menyiapkan tanaman dengan hati-hati, memberi mulsa, menutupi, dan membengkokkan ranting. Kita menciptakan kondisi awal yang ideal bagi mereka untuk hibernasi. Namun, musim dingin bukanlah kondisi statis. Ini adalah proses dinamis dengan perubahan yang konstan. Musuh utama di bulan Desember-Januari adalah ketidakstabilan cuaca. Pencairan es yang mendadak dapat memicu proses kebangkitan pada tanaman, dan embun beku yang datang setelahnya secara harfiah akan merobek jaringan mereka dari dalam. Tidak adanya salju, yang merupakan isolator alami terbaik, membuat sistem akar tidak terlindungi dari embun beku. Dan lapisan es keras di permukaan akan memblokir akses oksigen ke akar, menyebabkan akar tercekik dan akhirnya mati. Itulah mengapa tugas kita saat ini bukan hanya berdiam diri, tetapi menjadi pengamat yang waspada dan segera menanggapi tantangan cuaca, bertindak sebagai malaikat pelindung bagi kebun kita yang sedang tertidur. Baik, jadi dari mana kita harus memulai inspeksi musim dingin ini? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek kembali semua penutup pelindung. Kita tidak perlu membongkar seluruh lapisan penutup, cukup lakukan pemeriksaan acak pada area-area yang paling rentan. Periksa bedengan stroberi, lalu intip juga di area tanaman raspberry. Apa yang kita cari? Pertama, pastikan keutuhan material penutup. Angin kencang mungkin saja merobek atau merusak kain penutup seperti spunbone. Hewan, misalnya kucing atau anjing, mungkin membuat lubang galian atau merobek pelindung tersebut. Kedua, perhatikan tingkat kelembapan. Jika air menumpuk di bawah penutup saat terjadi pencairan salju atau hujan, ini adalah jalan pintas menuju pembusukan pangkal akar pada stroberi. Kita harus memastikan penutup tidak terlalu rapat menempel ke tanah, sehingga masih ada sedikit sirkulasi udara. Ini penting terutama untuk material kain non-anyam, non-woven, yang bisa basah dan membeku, lalu berubah menjadi lapisan es yang keras. Jika Anda melihat penutup bergeser, segera rapikan dengan hati-hati. Usahakan jangan menggoyangkan atau menghilangkan semua salju yang sudah menumpuk di atasnya, karena salju itu berfungsi sebagai pelindung tambahan. Pemeriksaan sederhana ini hanya akan memakan sedikit waktu, tapi bisa menyelamatkan puluhan tanaman Anda. Sekarang, mari kita beralih ke anugerah utama musim dingin, salju. Salju adalah selimut terbaik bagi tanaman, sebuah ciptaan alam yang paling sempurna. Lapisan salju setebal hanya 10-15 cm mampu menjaga suhu permukaan tanah di kisaran -5 hingga -7 derajat Celcius, meskipun suhu udara di luar mencapai -30 derajat yang sangat membekukan. Namun, seperti dalam segala hal, keseimbangan adalah kunci. Salju yang terlalu sedikit adalah bencana, terutama untuk stroberi dan bawang putih, yang memiliki sistem perakaran dangkal. Mereka akan mati membeku. Di sisi lain, terlalu banyak salju, terutama yang padat dan basah, bisa menyebabkan pembusukan. Tanaman yang tertutup tumpukan tebal seperti itu mulai kekurangan udara, penyakit jamur akan berkembang. Dan saat musim semi tiba, alih-alih menemukan tanaman yang sehat, Anda hanya akan menemukan kebusukan total. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengelola salju ini. Jika salju kurang, kita harus melakukan upaya penahanan salju, yang akan kita bahas sedikit lebih detail nanti. Dan jika salju terlalu banyak, terutama saat terjadi pencairan parsial atau cuaca hangat yang membuatnya menjadi berat dan padat,
kita harus hati-hati menggoyangkan atau membersihkannya dari dahan-dahan semak agar tidak patah. Salah satu musuh paling berbahaya di kebun saat musim dingin adalah lapisan es yang membeku atau yang biasa kita sebut kerak es. Kerak es ini biasanya terbentuk setelah periode salju mencair sebentar, di mana lapisan atas salju yang sempat meleleh membeku kembali di malam hari. Meskipun terlihat indah, bagi tanaman yang ada di bawah lapisan salju, kerak es ini adalah hukuman mati. Kerak es yang padat ini hampir sepenuhnya menutup akses oksigen menuju tanah dan akar. Akibatnya, tanaman mulai tercekik atau mati lemas secara harfiah. Proses kematian karena kekurangan oksigen ini dikenal sebagai smothering. Tanaman yang sangat sensitif terhadap kondisi kekurangan oksigen ini adalah stroberi dan bawang putih musim dingin. Jika kerak es ini bertahan di bedengan lebih dari seminggu, Anda berisiko kehilangan sebagian besar tanaman yang sudah ditanam. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Melawan dan memecah kerak es ini adalah suatu keharusan. Cara paling sederhana dan paling efektif adalah dengan menghancurkannya secara mekanis. Gunakan garpu kebun biasa, atau bahkan tongkat kayu. Tusuk dan lubangi lapisan es di beberapa titik. Lakukan hal ini dengan sangat hati-hati. Pastikan Anda tidak melukai pucuk tanaman yang tertutup salju. Lakukan pembentukan lubang ini di seluruh area bedengan. Ingat, tujuan utama Anda bukanlah menghilangkan seluruh es, tapi cukup menciptakan ventilasi atau jalur udara agar oksigen bisa masuk ke akar tanaman. Tindakan sederhana ini adalah penyelamat sejati bagi tanaman kesayangan Anda yang sedang melalui masa hibernasi musim dingin. Fluktuasi suhu ekstrim adalah ancaman utama bulan Desember dan Januari bagi wilayah beriklim sedang. Siang hari, matahari bersinar dan suhu bisa naik hingga 0 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi. Namun, saat malam tiba, suhu anjlok drastis mencapai minus 15 hingga 20 derajat. Bagi tanaman, kondisi ini menimbulkan tekanan yang sangat besar. Saat terjadi pencairan es atau thaw, jaringan tanaman, terutama kulit kayu pada tunas raspberry dan leher akar stroberi, akan jenuh dengan kelembaban. Ketika suhu anjlok tajam di malam hari, air ini membeku. Saat membeku, air memuai dan merobek sel-sel tanaman dari dalam. Hal ini menciptakan apa yang disebut retakan beku atau frost cracks. Celah-celah dalam yang kemudian menjadi jalan masuk bagi infeksi dan penyakit. Selain itu, fluktuasi suhu seperti ini juga memicu tanaman untuk bangun, bertunas, sebelum waktunya. Tanaman mengira musim semi telah tiba dan mulai menguras cadangan nutrisi yang telah mereka simpan. Setelah itu, embun beku akan mematikan tunas yang sudah mulai tumbuh. Melindungi tanaman dari kondisi ini memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Perlindungan utamanya adalah lapisan salju yang stabil dan gembur. Salju bertindak meredam perubahan suhu ekstrem di permukaan tanah, mencegah tanah membeku terlalu dalam, lalu tiba-tiba mencair. Oleh karena itu, semua upaya kita harus diarahkan untuk mengumpulkan dan menjaga lapisan salju tetap ada di bedengan. Sekarang, mari kita fokus pada ratu kebun kita, yaitu stroberi. Memeriksa pelindungnya selama musim dingin adalah ritual yang sangat penting. Jika Anda menutupi bedengan dengan ranting konifer, seperti pinus atau cemara, pastikan penutupnya tidak tertiup angin. Ranting ini sangat bagus karena bisa menahan salju dengan baik, namun tetap memungkinkan sirkulasi udara yang lancar. Namun, jika Anda menggunakan spunbond atau bahan non-anyaman lainnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Periksa apakah bahan tersebut kendur atau melorot karena beban salju, dan apakah ia menyentuh daun stroberi. Di titik kontak, daun bisa menjadi lembab dan kemudian membusuk. Idealnya, penutup dipasang dengan bantuan lengkungan atau busur, sehingga menciptakan lapisan udara. Pastikan Anda memeriksa tepi penutup. Tepi harus ditekan kuat ke tanah menggunakan batu atau papan, agar angin dingin tidak masuk ke dalam. Jika Anda melihat ada celah, segera tutup celah tersebut, bisa dengan menambahkan salju atau menyesuaikan bobot penekannya. Ingatlah, bahaya terbesar bagi stroberi bukanlah beku, frost itu sendiri, melainkan angin musim dingin yang mengeringkan. Angin ini bisa sangat merusak, terutama jika berhasil menyusup di bawah pelindung yang tidak terpasang dengan baik. Salah satu penyebab utama matinya tanaman stroberi di musim dingin adalah pembusukan akibat minimnya ventilasi. Hal ini terjadi ketika lingkungan di bawah penutup terlalu hangat dan lembab, tanpa sirkulasi udara yang memadai. Kondisi ini sering muncul di bawah timbunan salju yang padat dan mampat, atau ketika kain penutup
mulsa, menjadi basah kuyup dan membeku saat terjadi pencairan salju yang berkepanjangan. Dalam kondisi tertekan seperti ini, tanaman akan mulai membusuk. Bagian leher akar, crown, dan titik tumbuh utamanya akan tergenang, dan akhirnya di musim semi, Anda hanya akan menemukan semak stroberi yang benar-benar mati. Untuk menghindari hal ini, sangat penting untuk memastikan adanya ventilasi yang baik. Lalu, bagaimana cara melakukannya saat musim dingin? Jika wilayah Anda mengalami periode pencairan salju yang panjang dengan suhu di atas 0 derajat Celcius, jangan ragu untuk membuka sedikit penutup di ujung-ujung bedengan selama beberapa jam. Buatlah sedikit lubang ventilasi kecil agar udara segar dapat masuk ke dalamnya. Langkah ini akan membantu mengangin-anginkan area tanam dan mengeringkan kelembapan berlebih. Pastikan Anda melakukan ini di siang hari, saat suhu paling hangat. Namun, menjelang malam, Anda harus segera menutup kembali semuanya dengan rapat, terutama jika perakiraan cuaca menunjukkan akan adanya embun beku atau pembekuan di malam hari. Trik sederhana ini dapat mengurangi risiko pembusukan secara signifikan dan membantu menjaga perkebunan stroberi Anda tetap sehat hingga musim semi tiba. Musim dingin itu bukan cuma soal salju dan hawa beku, tapi ini juga jadi musim pesta bagi para tikus pengerat. Tikus tanah dan hama kecil lainnya sangat senang menghabiskan musim dingin di tempat yang hangat dan berlimpah makanan. Bagi mereka, bedengan stroberi yang tertutup rapat dan nyaman itu sudah seperti hotel bintang 5, all inclusive. Mereka membuat lorong-lorong di bawah salju dan dengan senang hati memakan bagian tanaman yang paling lezat, seperti rimpang dan titik tumbuh utamanya atau jantung tanaman. Kerusakan yang diakibatkannya bisa sangat besar. Lalu, bagaimana cara kita mendeteksi kehadiran tamu tak diundang ini saat musim dingin? Perhatikan lubang-lubang kecil dan jalur-jalur yang mereka buat di salju dekat bedengan. Anda bisa dengan hati-hati mengangkat sedikit tepi penutupnya untuk melihat apakah ada kotoran tikus atau daun yang sudah digerogoti. Jika Anda menemukan adanya jejak aktivitas mereka, Anda harus segera mengambil tindakan. Letakkan umpan beracun di bawah penutup. Umpan ini mudah didapatkan di pusat-pusat peralatan berkebun manapun. Yang terbaik adalah menggunakan umpan berbentuk briket parafin, karena jenis ini tidak mudah rusak oleh kelembapan. Selain itu, Anda juga bisa mencoba pengusir tikus alami, seperti meletakkan ranting-ranting elderberry atau wormwood, atau menggunakan kain yang sudah direndam dalam tar atau getah kayu. Bau menyengat dari bahan-bahan ini sangat efektif untuk mengusir para pengerat. Kita tahu betul bahwa salju adalah isolasi alami terbaik. Tapi bagaimana jika musim dingin kali ini minim salju, sementara suhu justru semakin dingin? Kita perlu melakukan upaya penahan salju. Ini adalah serangkaian langkah agar angin tidak meniup salju dari bedengan, melainkan mengumpulkannya di tempat yang paling dibutuhkan. Cara paling sederhana adalah dengan memasang pagar atau penghalang penahan. Kita bisa memanfaatkan papan bekas, lembaran fiber semen, atau polikarbonat. Pasang penghalang ini di sisi bedengan tempat datangnya angin. Angin akan membentur penghalang, kecepatannya akan berkurang, dan salju akan langsung mengendap di atas tanaman Anda. Metode bagus lainnya adalah menyebar ranting-ranting sisa pemangkasan pohon atau semak pada musim gugur di atas bedengan. Ranting-ranting ini berfungsi sebagai kerangka yang akan menjebak dan menumpuk salju. Jika Anda tidak punya bahan-bahan tersebut, Anda bisa sesekali menyekop salju dari jalan setapak untuk dipindahkan ke bedengan. Intinya, Anda harus menciptakan selimut salju dengan ketebalan minimal 20 hingga 30 cm. Ketebalan ini sudah cukup untuk melindungi stroberi Anda, bahkan saat terjadi embun beku yang parah. Ada mitos yang sangat umum bahwa ada varietas stroberi yang benar-benar tahan beku dan tidak perlu ditutup sama sekali. Konon, Anda cukup menanamnya lalu melupakannya sampai musim semi tiba. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Memang benar, para ahli botani telah berhasil menghasilkan varietas dengan daya tahan musim dingin yang lebih baik. Varietas ini memang mampu menahan penurunan suhu yang sangat rendah, tetapi hanya dalam jangka waktu singkat. Dan disinilah letak kata kuncinya, singkat. Tidak ada satupun varietas, bahkan yang paling kuat sekalipun, yang akan bertahan dari musim dingin yang panjang tanpa salju, hujan es yang berkepanjangan, atau periode pencairan di musim dingin yang diikuti oleh pembekuan kembali. Sistem perakaran stroberi kebun, jenis apapun, tetap sangat rentan.
Selain itu, istilah daya tahan musim dingin seringkali hanya mengacu pada ketahanan terhadap suhu beku, bukan terhadap pembusukan atau pengeringan akibat angin dingin. Oleh karena itu, aturannya cuma satu dan berlaku untuk semua. Setiap tanaman stroberi di wilayah yang memiliki musim dingin yang keras atau tidak menentu memerlukan penutup dan perhatian ekstra. Jangan pernah berharap pada keberuntungan semata atau terlalu mengandalkan karakteristik varietas tertentu. Lebih baik luangkan sedikit waktu untuk merawatnya di musim dingin, daripada harus menyaksikan dengan sedih kebun stroberi Anda mati di musim semi, terlepas dari jenis varietas yang Anda tanam. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke tanaman raspberry. Jika Anda sudah melakukan persiapan yang benar di musim gugur, seharusnya tunas-tunas raspberry Anda sudah dibengkokkan ke tanah dan diikat atau diamankan. Nah, di bulan Desember hingga Januari, tugas kita adalah memeriksa apakah instalasi pengikat ini masih kokoh. Setelah badai salju hebat atau angin kencang, ikatan pengaman mungkin kendur dan tunas-tunas tersebut bisa saja tegak kembali. Jika tunas raspberry berdiri di atas permukaan salju, kuncup pucuknya, bagian yang paling penting untuk panen di masa depan, akan rentan terhadap embun beku, frost, dan angin dingin yang menusuk. Kuncup-kuncup ini bisa mengering atau mati beku. Oleh karena itu, berjalanlah di sepanjang barisan raspberry dan periksa kembali ketegangan tali atau kekuatan pengait yang Anda gunakan untuk menekan tunas ke bawah. Jika Anda menemukan ada cabang yang terlepas, tekuklah kembali ke bawah dengan hati-hati, usahakan jangan sampai patah karena suhu beku, dan kencangkan kembali dengan aman. Pastikan juga tunas-tunas yang dibengkokkan ini sepenuhnya tertutup oleh salju. Jika ada ujung yang mencuat keluar, timbunkan lebih banyak salju di atasnya. Ini adalah jaminan paling pasti agar tanaman raspberry Anda dapat melewati musim dingin dengan sempurna. Salju pada umumnya bermanfaat bagi tanaman raspberry, sama seperti pada stroberi. Namun, ada beberapa detail penting yang harus kita perhatikan. Berbeda dengan tanaman stroberi yang tumbuh merayap rendah, rumpun raspberry, apalagi jika batang-batangnya tidak ditekuk atau diikat ke bawah, sangat rentan terhadap kerusakan akibat hujan salju yang sangat lebat. Salju yang basah dan berat dapat menumpuk di ranting dalam jumlah yang luar biasa banyak. Di bawah beban seberat ini, tunas-tunas yang rapuh bisa patah dengan mudah, terutama pada bagian dasarnya. Hasilnya, ketika musim semi tiba, bukannya semak yang subur, yang Anda temukan hanyalah tumpukan patahan. Untuk mencegah kerugian ini, setiap kali terjadi hujan salju yang tebal, khususnya saat suhu mendekati titik beku, jangan pernah malas untuk segera keluar ke kebun. Ambil sebatang tongkat panjang yang ujungnya diberi kain lembut, atau gunakan sapu. Lakukan dengan hati-hati, dengan gerakan mengetuk ringan, singkirkan salju yang menempel di ranting. Anda tidak perlu memukulnya terlalu keras, karena itu justru akan merusak. Tugas utama Anda hanyalah membantu tanaman, melepaskan beban yang berlebihan. Prosedur ini sangat penting, terutama bagi tunas-tunas muda yang kayunya belum mengeras, karena bagian inilah yang paling rentan terhadap kerusakan fisik. Meskipun cabang-cabang raspberry sudah tertutup salju tebal, sistem perakarannya tetap rentan. Apalagi saat musim dingin tidak turun banyak salju. Akar raspberry memang tidak terlalu dalam, dan suhu beku ekstrem tanpa lapisan salju bisa merusaknya. Biasanya di musim gugur kita memberikan mulsa di area perakaran dengan gambut, kompos, atau pupuk kandang. Nah, saat musim dingin, kita perlu mengecek kondisi mulsa ini. Mungkin saja mulsa tersebut tertiup angin atau hanyut terbawa lelehan salju saat cuaca sedang menghangat. Jika Anda melihat lapisan mulsa sudah menipis atau tanahnya mulai terlihat, Anda bisa dan harus segera menambahkan perlindungan. Tentu saja, membawa gerobak berisi kompos melewati tumpukan salju itu sulit. Tapi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya, jika Anda masih punya sisa ranting pinus atau ranting konifer, letakkan di sekitar pangkal semak. Anda juga bisa menaburkan serbuk gergaji atau daun-daun kering, asalkan Anda sudah menyiapkannya sejak musim gugur. Intinya, kita harus menciptakan lapisan isolasi tambahan untuk melindungi akar dari pembekuan. Dan tentu saja, cara paling mudah dan efektif adalah dengan menimbun lebih banyak salju di area perakaran, sebisa mungkin. Banyak penghobi berkebun bertanya-tanya, apakah ada perbedaan dalam cara raspberry musim panas biasa dan raspberry remontan melewati musim dingin?
Ya, perbedaannya sangat mendasar, terutama jika Anda menanam raspberry remontan hanya untuk mendapatkan satu kali panen besar di musim gugur. Dalam skenario ini, seluruh bagian tanaman yang berada di atas tanah harus dipangkas habis sampai ke pangkal pada musim gugur. Yang dibiarkan bertahan hanyalah sistem akarnya atau rimpang. Pendekatan ini sangat menyederhanakan perawatan. Anda tidak perlu repot menekuk cabang atau mengkhawatirkan bagaimana tunas akan bertahan. Tugas Anda hanyalah memberi mulsa tebal pada tanah di atas akar dan memastikan area tersebut selalu tertutup lapisan salju yang cukup selama musim dingin. Namun, jika Anda memutuskan untuk membiarkan tunas raspberry remontan tetap ada demi mendapatkan 2 kali panen, maka cara mengatasi musim dinginnya harus sama persis dengan raspberry musim panas biasa, yaitu wajib menekuk tunas hingga mendekati tanah dan menutupinya dengan salju. Dalam kasus ini, semua aturan mengenai pengikatan yang kuat dan perlindungan dari beban salju yang berat juga berlaku untuk raspberry remontan Anda. Mungkinkah tanaman raspberry mengalami sunburn di bulan Januari? Terdengar aneh, memang, tapi ancaman ini benar-benar nyata. Pada akhir Januari dan Februari, saat matahari mulai bersinar lebih terik, sementara salju memantulkan cahayanya, muncul fenomena berbahaya ini. Di siang hari, kulit gelap batang raspberry yang menyembul dari bawah salju akan sangat panas karena terik matahari. Akibatnya, aliran getah di dalamnya mulai aktif. Namun, pada malam hari, suhu turun drastis, menyebabkan cairan di dalam jaringan tersebut membeku, bahkan merobek jaringan batang. Selain itu, paparan sinar matahari yang kuat dan angin kencang juga menyebabkan pengeringan atau dehidrasi parah pada tunas. Akar masih tertidur lelap di tanah yang membeku dan tidak bisa menyuplai kelembapan, sementara bagian atas tanaman justru kehilangan cairan dengan cepat. Akibatnya, tunas dan kulit batang itu sendiri mati karena dehidrasi. Inilah mengapa sangat penting agar semua batang raspberry tertutup salju sepenuhnya. Selimut salju melindunginya, tidak hanya dari embun beku, tetapi juga dari matahari musim dingin yang licik ini. Jika ada bagian batang yang masih menyembul, usahakan untuk memberinya naungan. Anda bisa memasang penghalang di dekatnya, atau menutupi bagian tersebut dengan selembar kain non-woven bekas, seperti spanbond. Sekarang mari kita bahas bawang putih yang ditanam untuk melewati musim dingin. Ia menghabiskan musim dingin di bawah tanah, dan seolah-olah kebal terhadap apapun. Tapi, sebenarnya tidak. Agar bawang putih ini berhasil melewati musim dingin, lapisan salju yang stabil dan memadai menjadi faktor yang sangat krusial. Salju berfungsi sebagai pelindung utama, menjaga siung bawang yang ditanam di musim gugur agar tidak mati beku selama periode beku yang parah. Jika salju yang turun sedikit dan suhu anjlok hingga di bawah minus 20 derajat Celcius, ada kemungkinan besar sebagian bawang putih tidak akan bisa tumbuh di musim semi. Oleh karena itu, semua aturan dan teknik penahanan salju yang kita bahas untuk tanaman stroberi sepenuhnya berlaku juga untuk bedengan bawang putih. Pasang papan atau penghalang, sebarkan ranting-ranting pohon, dan kumpulkan salju dari jalur setapak untuk menutupi bedengan. Ketebalan ideal selimut salju untuk bawang putih adalah 30 hingga 40 cm. Dengan jaket tebal seperti ini, ia akan aman dari segala jenis embun beku. Selain itu, periode hangat yang menyebabkan salju mencair atau thaw juga sangat berbahaya bagi bawang putih karena dapat memicu pertumbuhan yang terlalu dini. Ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Mulsa pada bedengan bawang putih memiliki peran ganda yang sangat penting. Saat musim gugur, mulsa melindungi tanah agar tidak cepat membeku, sekaligus membantu siung bawang agar berakar lebih kuat. Sementara di musim dingin, ia berfungsi sebagai isolator atau selimut tambahan di bawah lapisan salju. Penting untuk memeriksa kondisi mulsa pada bulan Desember hingga Januari. Angin kencang yang sering bertiup di awal musim dingin, terutama saat salju masih tipis, bisa saja menerbangkan mulsa ringan, seperti daun kering atau jerami. Jika Anda melihat bedengan bawang terlihat terbuka, itu adalah sinyal bahaya. Apakah boleh menambah mulsa di tengah musim dingin? Boleh, asalkan ada kesempatan. Waktu terbaik adalah saat suhu mulai menghangat, masa cair, ketika tanah tidak terlalu keras. Anda bisa menaburkan gambut atau kompos. Namun, jika tanah sudah terlanjur membeku, material tabur tidak akan tersebar merata. Dalam kasus ini, lebih baik gunakan ranting konifer atau ranting pinus.
Cukup sebarkan ranting tersebut di atas bedengan. Ranting sangat efektif untuk menahan salju pertama yang turun. Dan ingat, lapisan mulsa tidak boleh dibuat terlalu tebal dan padat, karena ini bisa memicu pembusukan siung bawang saat suhu menghangat. Ketebalan idealnya adalah 5 hingga 7 cm. Musuh utama bawang putih, selain embun beku atau cuaca dingin, adalah genangan air. Sistem perakarannya sama sekali tidak tahan terhadap tanah yang terlalu basah dan kekurangan oksigen. Masalah ini menjadi sangat mendesak, terutama saat salju mulai mencair di musim dingin, masa pencairan salju, atau pada awal musim semi. Jika bedengan bawang putih Anda berada di dataran rendah atau cekungan, air lelehan salju bisa menumpuk. Akibatnya, siung-siung bawang putih akan membusuk atau mati lemas karena terendam air dingin. Mencegah hal ini saat musim dingin memang cukup sulit, tetapi ada upaya yang bisa dilakukan. Jika Anda melihat genangan air terbentuk di bedengan saat masa pencairan, segera coba gali parit atau saluran kecil agar air bisa mengalir keluar. Selain itu, sangat penting untuk tidak memadatkan atau menginjak-injak salju di bedengan bawang putih. Beberapa petani sengaja menginjak salju agar proses pencairannya lebih lambat. Namun, bagi bawang putih, tindakan ini justru merugikan. Salju yang padat akan lebih lama mencair. Ini berarti tanah di bawahnya akan tetap jenuh air dan lembab untuk waktu yang lebih lama. Salju di atas bedengan bawang putih harus dibiarkan tetap gembur dan berudara. Bawang putih musim dingin. Anda tiba-tiba bertunas saat cuaca hangat yang berkepanjangan di bulan Januari atau Februari. Tunas hijau yang menyembul dari balik salju ini sering membuat para pekebun cemas. Perlukah panik? Jawabannya, tidak. Munculnya tunas lebih awal itu sendiri sebenarnya tidak menakutkan. Bawang putih adalah tanaman yang kuat terhadap dingin. Tunas muda bahkan mampu menahan suhu beku hingga -4 atau 5 derajat Celcius. Bahaya sebenarnya ada pada tahap selanjutnya. Setelah musim hangat ini berlalu, embun beku yang parah pasti akan kembali, dan itulah yang berpotensi merusak tunas lembut tersebut. Lalu, tindakan apa yang harus diambil? Jangan sekali-kali mencoba menggali atau memindahkan tanaman bawang putih Anda. Fokus utama Anda adalah melindungi tunas yang sudah muncul. Cara yang paling mudah adalah dengan menyelimutinya menggunakan salju. Cukup kumpulkan salju dan timbun gundukan yang cukup tinggi di atas tunas. Salju akan menjadi perlindungan yang sempurna dari embun beku dan angin. Jika salju tidak tersedia, Anda dapat membangun penutup sementara. Misalnya, pasang busur atau lengkungan di atas bedengan, lalu tutup dengan kain non-woven, spunbond, dalam beberapa lapisan. Atau, cukup tutupi setiap tunas yang muncul dengan botol plastik bekas yang bagian bawahnya sudah dipotong. Perlindungan sementara ini akan membantu menstabilkan perubahan suhu yang drastis dan menyelamatkan hasil panen Anda. Mari kita bayangkan situasi terburuk. Perakiraan cuaca menunjukkan akan terjadi penurunan suhu yang drastis mencapai -25 hingga 30 derajat. Sementara salju nyaris tidak ada di lahan Anda. Tanah pun gundul dan membeku. Ini adalah kondisi darurat yang harus segera ditangani. Jika tidak, Anda berisiko kehilangan semua tanaman stroberi dan bawang putih yang sudah Anda tanam. Apa yang bisa kita lakukan dengan cepat? Kita harus segera membuat pelindung artifisial. Jika Anda memiliki persediaan jerami kering, sekam, atau daun-daun rontok, gunakanlah segera. Tebarkan lapisan tebal di atas bedengan, minimal setebal 20 cm. Ranting cemara atau pinus juga sangat efektif jika Anda bisa mendapatkannya. Sebagai upaya terakhir, Anda bahkan bisa memanfaatkan selimut bekas, karpet, atau kardus-kardus tebal. Tujuan utama Anda adalah menciptakan lapisan udara yang berfungsi sebagai penyekat, mencegah embun beku menembus jauh ke dalam tanah. Bahkan, beberapa lapis kain spunbond tebal yang dibentangkan di atas busur penopang yang rendah sudah akan memberikan perlindungan yang baik. Intinya, bertindaklah dengan cepat dan jangan biarkan tanaman Anda menghadapi bahaya embun beku sendirian, tanpa ada salju. Desember dan Januari memang masa-masa di mana kita harus ekstra menjaga kebun kita. Tapi, dari sekarang penting untuk mulai memikirkan apa yang menanti di depan, khususnya di bulan Februari dan awal Maret. Februari sering disebut bulan di mana sinar matahari bisa sangat mengganggu, dan ini adalah waktu krusial untuk persiapan menyambut musim semi.
Segera buat rencana tindakan. Pastikan Anda sudah menyediakan bahan peneduh yang memadai untuk melindungi tanaman konifer dan tanaman hijau abadi dari sengatan matahari di akhir musim dingin. Siapkan juga kerangka penopang dan material penutup untuk melindungi petak tanam dari risiko embun beku atau dingin yang datang tiba-tiba. Selain itu, Anda sudah bisa mulai mempersiapkan media tanam untuk persemaian bibit secara bertahap. Di bulan Februari, pekerjaan rutin juga tetap berlanjut. Ini termasuk mengontrol dan membersihkan salju dari cabang pohon, memastikan perlindungan dari hama pengerat, serta melakukan ventilasi pada penutup atau rumah tanaman saat cuaca mulai menghangat. Dengan merencanakan pekerjaan ini jauh-jauh hari, Anda akan menyambut musim semi dalam kondisi siap siaga penuh, alih-alih panik mengatasi masalah yang muncul mendadak. Strategi yang tepat dan tindakan yang diambil pada waktu yang krusial adalah kunci utama agar kebun Anda melewati masa dormansi dengan kuat, sehat, dan siap menghadapi musim panen yang melimpah. Baik, mari kita tarik kesimpulan. Musim dingin itu bukan masa tidur panjang, melainkan fase krusial dalam kehidupan kebun yang selalu menuntut perhatian ekstra dari kita. Kita telah menemukan bahwa poin-poin kunci di bulan Desember dan Januari meliputi pemeriksaan rutin pada penutup tanaman, manajemen salju yang cerdas di bedengan, penanganan kerak es dan hama pengerat, serta respons cepat terhadap perubahan cuaca ekstrim, baik itu saat salju mencair atau embun beku tanpa salju. Ingat, tindakan sederhana namun tepat waktu inilah yang akan memisahkan hasil panen musim semi yang melimpah dari kekecewaan yang pahit. Jangan biarkan tanaman kesayangan Anda tanpa pengawasan di masa-masa tersulit ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap tips ini bermanfaat bagi Anda dan dapat membantu kebun Anda melewati musim dingin dengan selamat. Jika ya, mohon dukung terus channel kami. Tekan tombol like pada video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana cara Anda menyelamatkan tanaman saat musim dingin? Masalah tak terduga apa yang pernah Anda hadapi di bulan Desember atau Januari? Bagikan pengalaman berharga Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu dengan berbagi tips. Sampai jumpa di video berikutnya.